Perkenalkan, nama saya Ani Pandeyputra Elsa Aftasiani, nomor absen 23. Hai, perkenalkan nama saya Ani Nyoman Jayanti Mustika Dewi, nomor absen 22. Halo, perkenalkan nama saya Niluka Desenja Dewi, nomor absen 11. Hai, perkenalkan nama saya Ani Madina Saputri, nomor absen 12. Kita semua ada di kategori kerambitan, guys. Bye. Namanya Bapak Komang Marbike. Terus jabatannya Bapak di sini adalah sekretaris desa. Karena kebetulan seperti ini, kalau di desa Niko yang pegang apa dan Niko sistem itu seharusnya itu adalah operator desa. Kebetulan Bapak di tahun sekarang 2020 kita baru merekrut operator desa. Jadinya Bapak karena sekarang sistemnya adalah sistem online, jadi Bapak nggak berani menyampaikan langsung kepada operator desa. Karena Niki menyangkut keuangannya desa. Apa-apa hal yang terkait dengan keuangan desa itu semua ada di sistem. Jadi sistem itu sistem online, nanti dia terintegrasi sama bisa dia. Apa yang kita lakukan di di sistem itu, apakah itu penerimaan desa, apakah itu penarikan desa, terus di sana juga ada penatausahaan, terus ada di sana juga ada laporan desa, itu semua masuk di sistem dia. Jadi kalau pemerintah desa itu ingin melihat keadaan keuangan desa itu, cukup dia pakai buka sistem itu sudah saja. Gitu. Terus ada lagi yang ditanyakan, ya dulu apa lagi deh? Sistemnya Siskudes. Gini, kalau untuk kelemahan di sistem itu hanya karena dia Niki sistemnya online, dia itu kan terkoneksi dengan internet. Nah, jadi kalau kita input data atau kita melakukan transaksi di sistem itu, jaringan internetnya harus kuat ya. Jaringan internet harus kuat. Kalau nanti jaringan internetnya tidak kuat, begitu kita masuk di pertengahan jalan bisa putus dia. Jadi transaksi yang kita lakukan tadi itu batal semua. Seperti itu. Terus kalau kelebihannya sistem itu, semua administrasi keuangan desa itu dipermudah. Cuma tinggal satu aplikasi aja. Kalau dulu itu kan keuangan itu dia buat 4 bentuk buku ya. Yang pertama itu adalah BKU namanya, buku kas umum. Terus buku pembantu kas, terus buku pembantu bank, terus ada laporan realisasi. Itu 4 buku yang harus dipunya oleh keuangan sebagai pelengkap transaksi di desa. Kalau sekarang pakai Siskudes, dia sudah ngecen artinya. Kita buat transaksi itu dia langsung ke penatausahaan, masuk ke laporan. Jadi semua transaksi itu sudah masuk semua pembukaan sudah masuk di sistemnya. Kalau di sistem itu kan pasti ada bagian-bagian nggak Pak? Ya, ada. Ada nanti Bapak sampaikan. Mungkin sebelum Bapak masuk ke sistem, mungkin tanya yang lain dulu. Oh gitu nih. Nah, ini mungkin dari bidang keuangan desa. Ini di Bapak buka masker aja ya. Pemerintah Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2021. Berarti ini kondisinya di tahun 2021. Ini Bapak baru input tadi nih. Ini mungkin di pause dulu deh. Nah, ini Siskudes ya. Mungkin bisa dilanjut deh videonya. Ya. Di aplikasi sistem keuangan desa, tata kelola keuangan desa itu, ini sudah menggunakan versi yang 2.0. R2.0.2. Ini versi yang Siskudes tahun 2020. Nah, ini sistem ini yang memiliki adalah Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Ini kementeriannya punya Kementerian Dalam Negeri, PPKP-nya, ini Kementerian Desa. Di sistem itu ada menu ini, ada file, ada parameter, data entry, ada laporan, ada tool dan ada help. Ini untuk di data file. Nah, ini di sini ada. Nah, di sini terkoneksi dia cara keluar, koneksi data. Kalau kita input data pertama, terus ada passwordnya, terus ada menu untuk keluar nih. Yang di parameter itu ada referensi peraturan. Berarti semua hal yang kita lakukan di sistem itu harus dibuatkan peraturannya dulu. Peraturan mana, peraturan desa mana yang mengatur tentang
tentang sistem keuangan desa. Terus yang ketiga itu ada rekening bank desa. Itu rekening bank yang terkoneksi di banknya desa. Mungkin kayak di Keramitan itu kan punyanya banknya BPD, jadi dia rekening bank BPD. Terus untuk kegiatan semuanya, sana ada data entry. Di data entry, di menu data entry itu ada 4, itu ada perencanaan, penganggaran, penatausahaan, terus pembukuan. Di perencanaan itu ada data umum desa, data umum dan RPJM desa. Artinya data umum ini menyangkut nama kepala desa, nama sekretaris desa, terus nama keuangannya, terus nama pelaksana kegiatan yang dimaksud yang disebut dengan PPKD. Pelaksana kegiatan semua kegiatan yang ada di desa. Terus untuk RPJM desa itu adalah rencana pembangunan jangka menengah desa. Ini adalah visi misinya kepala desa selama 5 tahun. Tercantum di RPJM desa dia. Nah, terus di penganggaran itu adalah ada data isian data anggaran, isian data anggaran itu. Di sini kita kelihatan nanti ada kegiatan, ada pendapatan, jadi harus diinput dulu. Sesuaikan dengan peraturan desa yang kita tetapkan di awal tadi. Apa sih kegiatan-kegiatan desa di tahun 2020? Itu ada 5 bidang. Ada bidang penyelenggaraan, ada pembangunan desa, ada pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana darurat dan keadaan desa. Untuk bidang ini ada subbidangnya, subbidang dari kegiatan, dari bidang, terus nanti ada kegiatan dari subbidang itu ada kegiatan, dari kegiatan itu ada paket kegiatan, seperti itu untuk bidang-bidangnya. Nah, untuk pendapatan itu dari desa itu ada bersumber dari ADD namanya, alokasi dana desa, itu sumbernya dari kabupaten. Terus yang kedua itu dari DDS, dana desa, itu bersumber dari pusat. Terus ada PBH, itu pajak retribusi, juga sama dari kabupaten. Terus ada BKK kabupaten itu bantuan keuangan khusus, itu datangnya juga dari kabupaten. Terus ada lagi satu BPP namanya, bantuan keuangan provinsi, itu sumbernya dari provinsi untuk pendapatan. Ini modelnya. Iya, ada dana desa untuk desa Keramitan di tahun pertama anggarannya 914 juta 644. Nanti ini harus dirinci, nanti dia dibelanja. Setelah ini ada pendapatan sudah masuk di desa, itu nanti dibuatkan dia belanja. Untuk apa sih kegiatan-kegiatan yang uang tadi itu dimasukkan ke belanja 5 bidang yang tadi diinput di kegiatan pertama. Untuk yang kudesnya yang untuk di data entry. Nah, terus untuk yang di penganggaran, penganggaran itu ada anggaran kas desa, itu RAK namanya. Terus ada peraturan APBDes terkait dengan perjalanannya Siskudes. Terus yang ketiga di kegiatan penatausahaan. Penatausahaan itu adalah kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi kewajiban desa. Model yang tadi itu yang di bidang 1, apa sih kegiatannya? Nah, nanti diinput di sini dia. Di penerimaan desa, nanti itu penerimaan desa itu adalah anggaran transfer yang diterima oleh desa. Umpamanya sekarang di bulan Januari kabupaten transfer berapa, 10 juta. Nanti diinput di sini dia, di penerimaan desa. Nah, terus untuk agar anggaran ini bisa keluar dan dicairkan di bank, itu kita harus membuat SPP kegiatan. SPP kegiatan itu adalah ranahnya PPKD atau pelaksana kegiatan tadi. PPKD itu kasih dan kaur kepala seksi di kegiatan di desa dan kaur kepala urusan. Itu adalah ranahnya SPP kegiatan. Nanti umpama contoh di bulan Januari kita ada belanja apa, belanja kertas atau belanja apa, nanti itu harus dibuatkan SPP-nya dulu. Dibuatkan SPP-nya, itu kegiatannya apa, nanti melalui SPP definitif. Terus di SPP definitif itu, contoh sekarang di bulan Januari ada silta penghasilan tetap. Oh, ternyata di bulan Januari tanggal sekian saya harus kasih kaur atau PPKD-nya harus bayar gaji dia, buatkan SPP-nya. Apa sih besarannya? Nanti setelah SPP ini dicetak, itu harus
maju ke bendara dulu atau ke keuangan. Nanti ke keuangan diverifikasi, dilihat, oh ternyata kebutuhan ke pelaksana kegiatan si A perlu anggarannya 3,5 juta untuk pembayaran gaji itu umpamanya. Nanti setelah diperiksa sama keuangan masuk ke sekretaris desa. Sekretaris desa itu menyocokkan dia apakah sama yang 3,5 juta itu dengan RAB yang sudah dibuatkan kemarin di awal di peraturan desa. Setelah nanti sudah diverifikasi dan ditandatanganin sama sekretaris desa, baru masuk ke kepala desa untuk pencairan ke bank. Seperti itu. Terus nanti penganggaran sudah, penataannya sudah. Nanti di sini ada juga ini, terus ada pembukuan data entry. Nah, di pembukuan ini ada saldo awal yang tadi diusulkan. Nah, dan untuk jurnalnya itu masuk di jurnal penyelesaian dia. Nah, di penyelesaian itu berapa sih nyerasanya Desa Keramitan dari awal terima uang sampai penghabisan itu masuk di jurnal penyelesaian dia. Langsung penyelesaian. Dia langsung karena dia masih koneksi semua, satu menu itu terkoneksi ke semua dia. Nah, itu di data entry. Terus masuk ke laporan. Nah, setelah tadi kita sudah dapat input data dari parameter, terus ke data entry, kegiatan belanja, kegiatan semuanya itu masuk ke laporan dia. Nah, di laporan itu apabila kita melaksanakan tadi penginputan di parameter di bagian perencanaan, laporannya di perencanaan. Kalau di penganggaran, laporannya di penganggaran. Kalau di penatausahaan, laporannya di penatausahaan. Contoh yang kayak tadi, kita bayar gaji tadi kan, kita lihat penatausahaan. Nah, ini buku kas umum. Oh, kita buka aja ya. Kas umum. Kayak apa? Kurang lebih kayak mayam gitu. Ya, seperti itu dah dia. Sama, cuma ininya punyanya punyanya Kementerian Desa. Kalau Mayap itu mungkin punyanya kementerian apa ya mungkin ya? Perusahaan gitu ya. Itu kan Mayap itu kayak aplikasi keuangan juga ya kayaknya. Ya, seperti itu. Nah, ini kayak kalau gini dah, kalau koneksinya kurang bagus dia, kita nyetak satu laporan aja bisa hampir setengah jam gitu. Makanya sistem itu harus koneksinya, internetnya harus internet kuat dia. Kalau seperti ini, kita tunggu sedang mencetak laporan, koneksi tidak bagus, bisa hampir seharian dia. Iya, itu aja kelemahannya kalau sistem keuangan desa. Koneksi internet itu harus kuat ya. Itu, ini belum tidak bisa dibuka. Karena ini internetnya udah bagus sekali. Untuk dana desa sendiri Dana desa ada. Tadi kan kita inputnya di awal dia. Di awal itu kita input di Pak bilang tadi di data entry itu di penganggaran. Itu kan ada kegiatan, ada pendapatan desa, terus ada belanja yang tadi itu. Nah, kita input dulu di awal untuk dana desa. Dana desa itu kita mungkin input dari pusat bersurat ke kita ke desa. Ternyata Desa Keramitan mendapat anggaran dana desa sebesar berapa. Contoh kayak tahun sekarang kita dapat 974 juta. Nanti itu dibuatkan perincian dia dalam musyawarah desa untuk prioritas tahun 2020 sih apa sih untuk dana desa itu sudah ada ketentuan Permendesnya dia, peraturan untuk desa, bahwa di tahun 2020 kegiatan dana desa dipakai untuk, nah salah satunya mungkin di sana ada perbaikan infrastruktur lah, data pembentukan BUMDes seperti itu, terus ada penyertaan modal kah di sana, itu sudah ditentukan lewat Permendes. Jadi kita di desa itu cuma tinggal memposkan berapa sih besaran anggaran dari 974 itu dipergunakan untuk kegiatan itu. Jadi dana desa itu hanya bersumber dari pusat saja atau dana desa sendiri yang ada? Ini di desa itu ada 4 sumber yang Bapak kasih tahu tadi itu. Ini kan global nih Pak bilang ya. Di desa itu ada dana desa. Dana desa itu sumbernya di pusat. Nah, ada ADD, alokasi dana desa, itu bersumber dari kabupaten. Ada PBH, pajak retribusi, PBH itu pajak retribusi, itu sumbernya dari kabupaten. Terus yang keempat itu adalah BKK. BKK itu ada 2 rincian ya. BKK kabupaten yang udah seperannya dari kabupaten
dan BKK provinsi yang sumbernya dari provinsi. Itu sumber-sumber anggaran yang ada di desa. Ada sumber lain-lain nggak? Kalau sumber lain itu ada sebenarnya. Kalau desa itu memiliki dia pendapatan desa atau PAD rasanya, yang namanya itu juga bisa dimasukkan ke anggaran desa. Kalau di contohnya di Perambitan seperti ini, kita tidak punya PAD, jadi kita masukkan untuk di desanya seperti itu. Mungkin ada yang lain? Nah, seperti ini kan koneksinya lambat ya, internetnya lambat, jadi agak lambat ya. Jadi di aplikasinya cuma ada di sini. Ini aja. Untuk pembukuan itu cuma pakai perangkat saja sama penyesuaian. Jadi Kita entry di ininya. Nggak bisa keluar dia. Kalau gini nah kalau koneksinya. kalau yang lain-lain kayak gini kan Kak Yang mana? buku Besar yang di sini itu namanya buku kelas seni. Nah, kalau di sini, nah kalau yang buku apa namanya yang kecil-kecil itu rincian jurnal khusus itu namanya ini buku pembantu kelas tunai. Kalau di sini kalau di sistem ya. Pasti contoh deh ya. Sekarang di buku besar itu kita desa ambil uang berapa di bank 100 juta. Nah, nanti di buku jurnal di buku khusus itu kayak di sini buku pembantu kelas tunai itu yang 100 juta ini dirinci lagi dia. 10 juta untuk apa, 20 jutanya untuk apa, seperti itu. Jadi yang di buku kelas umum itu global ya semua. Oh ternyata Perambitan narik tadi 100 juta. Terus nanti yang 100 juta itu dirinci lagi di buku kelas kecilnya yang kayak tadi kelas tunai. Kalau di sini kelas tunai namanya. Buku pembantu kelas tunai. Ternyata dari penarikan 100 juta itu ada 10 juta untuk apa, 20 juta untuk apa, seperti itu. Terus ada di sini juga buku pembantu pajak. Apabila kegiatan itu perlu juga dibayarkan pajaknya. Kalau di sini di desa itu belanja di atas 1 juta itu kena PPN dia. Terus belanja di atas 2 juta itu kena PPN PPH. PPN itulah pajak apa namanya? Penambahan nilai, dan PPH itu pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu ada dua. Ada pajak PPH 21 yang dikenakan di desa dan pajak PPH 22. Nah, itu yang kena biasanya di desa. Dan kalau biasanya jasa PPH 23 itu kata jasa sewa itu jarang, karena desa itu tidak pernah dia nyewa gitu ya, untuk yang di PPH 23. Mungkin ada lagi nanti ke kantor aja nanti lagi ya, mungkin melengkapi apa namanya, mau melengkapi isian dari tugasnya. Oke, nanti cara penginputan atau cara aplikasi nanti Bapak kasih videonya. Bapak ada videonya, nanti tak kasih adiknya. Bapak tinggal minta nomor WA-nya adik aja satu ya. Ya, nanti tak kasih. Oh ternyata di tahun 2020 penginputan sistem siskodasnya seperti ini. Di 2021 sistem penginputannya seperti ini. Gitu. Berarti untuk Siskudas ini kan dari pusat ada Pak? Iya. Yang mengelola di kantor desa ini Bapak? Seharusnya kan operator desa, karena masih Niki kemarin bapak baru mangkat operator, masih yang pegang adalah bapak. Nah, ya nanti kalau terkoneksinya dia semua sama. Kaur itu kaur kasih itu sebelum dia melakukan penarikan anggaran itu dia kan buat SPP namanya surat permintaan pembayaran seperti itu bisa nanti ininya kita kasih dah kalau tidak salah, kalau apa masih bapak pegang modulnya Siskudas ini di laptop, kalau nanti ada nanti bapak kirimin nanti modulnya apa sih Siskudas itu tuh di sini ada nanti di modulnya itu ya. Oh, tentang apa isinya, terus macam-macam kegiatannya itu apa, terus bagaimana cara operasinya, semua ada di modul itu. Nanti tak kasih adik. Ya, nah karena bapak soalnya apa namanya, alumni di sana.